Halo semua, saya Hedi. Kali ini saya akan membagikan cara mendapatkan data laba bersih pada suatu emiten. Baik, pertama-tama kita buka browsernya. Kemudian kita buka situs resmi IDX, yakni idx.co.id. Lalu klik di bagian laporan keuangan perusahaan tercatat. Untuk jenis laporan, kita gunakan laporan tahunan, jenis efek saham. Kemudian untuk kodenya ini, masukkan kode perusahaannya. Misalnya Arna. Untuk tahun, misalnya kita gunakan yang tahun 2020. Kemudian klik cari. Dan kita klik di bagian report ini. Dan berikut tampilan awalnya. Data yang kita gunakan yaitu di bagian laporan keuangannya, yang biasanya terletak di bagian bawah atau bagian akhir dari laporan tahunannya. Jadi seperti ini. Kita langsung cari di bagian laporan laba rugi. Berikutlah laporan laba ruginya. Untuk laba bersih, kita cari di laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Namun pada beberapa emiten, seperti contoh yang selanjutnya, ada perusahaan yang tidak memiliki kepentingan non-pengendali. Jadi langsung saja berupa laba bersihnya. Jadi ini karena ada kepentingan non-pengendali, maka kita menginput laba bersih yang pemilik entitas induk. Perhatikan pula di bagian atasnya disajikan dalam apa? Karena beberapa emiten menampilkannya dalam jutaan rupiah atau ribuan rupiah atau hal lain. Jadi misalnya jika di sini disajikan dalam ribuan rupiah, sementara laba bersihnya misalnya 1 juta, maka laba bersih yang sebenarnya bukanlah 1 juta rupiah, melainkan 1 miliar rupiah karena kita tambahkan angka 0 lagi 3 karena ribuan rupiah. Begitu pula jika jutaan rupiah, maka kita tambahkan 6 angka 0 di belakangnya. Jadi karena ini disajikan dalam rupiah, maka kita input angka ini apa adanya. Langsung saja kita input. Dan tips cepatnya, jika kita membuka laporan keuangan tahun 2020, maka kita juga bisa melihat laporan keuangannya yang tahun sebelumnya. Jadi kita cukup mencari 1 tahun untuk menemukan data 2 tahun. Ini bisa menghemat waktu. Baik, untuk selanjutnya kita lanjut pada emiten Unilever Indonesia. Ini sama, kita balik ke situsnya tadi, namun kodenya kita ganti menjadi Unilever. Pilih tahun 2020. Dan ternyata datanya tidak ada. Alternatifnya adalah kita membuka di bagian laporan keuangan, yakni pilih tahun 2020, untuk periodenya kita gunakan yang tahunan. Kemudian klik cari. Kita buka di bagian Unilever Financial Statement yang audited. Jadi langsung saja kita menuju laporan laba ruginya. Berikut adalah laporan laba ruginya. Dan di sini kita tidak menemukan seperti pada emiten Arna sebelumnya, yakni kepentingan non-pengendali. Jadi langsung ada tulisan laba. Jadi kita gunakan data itu. Dan ingat, perhatikan angka ini dalam jutaan rupiah. Jadi kita tambahkan 6 angka 0 di belakangnya. Seperti berikut. Yang di sini tulisannya hanya 7.163.000 sekian. Jika dinyatakan dalam jutaan rupiah, maka angka tersebut sekitar 7 triliun rupiah. Begitu pula di tahun 2019, tambahkan 0 lagi 6. Baik, sekian video dari saya mengenai bagaimana cara menemukan data laba bersih pada suatu emiten. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.